Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah metode statistika ya. Kok masih sepi ya ini ya? Sudah 4 menit berlalu ya. Oke, saya mulai aja ya. Kan ini juga nanti direkam, seandainya yang nggak bisa ada di Zoom kan bisa melihat ya. Oke, kita awali kuliah siang ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah bagi yang muslim dan yang non-muslim silakan menyesuaikan. Ya, mudah-mudahan kita diberi kemudahan ya kuliah siang ini. Kita bertemu kembali 2 kali lagi ya. Nggak terasa ya. Ntar lagi UAS gitu ya. Responsif berjalan biasa kan ya? Iya Bu. Iya Bu, berjalan biasa. Ada yang ini kurang atau apa sehingga nanti bisa kalian usulkan gitu ke ke asisten? Bisa difahami semuanya? Bisa memahami? Bisa Bu. Oh ya syukur kalau bisa memahami ya. Nah, saya belum nyari-nyari soal ya, karena Sabtu kayaknya ada kuis ya. Kuis untuk yang apa pengujian hipotesis ya. Nanti Ibu carikan soal-soal yang ini bisa dikerjakan mungkin nanti hari Kamis ya. Untuk latihan yang menggunakan apa itu Google Classroom ya. Ya, soalnya kan habis libur ya itu materinya mungkin ada yang lupa-lupa gitu ya. Mudah-mudahan Kamis jadi sehingga nanti Sabtu kalian sudah lebih siap ya. Memang nilai kayaknya belum di-share ya hasil itu. Nanti kalau di-share akan Ibu sampaikan ya. Oke, materi hari ini dan ini untuk materi 2 pertemuan ya. 2 pertemuan yaitu pertemuan 13 dan 14 ya. Materinya tentang analisis korelasi dan regresi ya. Nah, tapi memang judulnya saya beri nama regresi linear sederhana, tetapi di dalamnya ini nanti ada analisis korelasinya ya. Semua sudah download materinya? Sudah ya? Sudah Bu. Ya. Oh iya, kita minggu depan foto bareng dong, buat background apa gitu yang sama, biar ada kenangan ya. Medsat siapa dosennya biar ingat ya. Iya Bu, boleh Bu. Iya, siapa yang bikin, Ibrahim aja suruh bikin backgroundnya apa kah. Ya, kita foto bareng lah. Mudah-mudahan minggu depan tuh masih ada sisa waktu sehingga Ibu bisa memberi review lagi gitu ya. Oke, ini bukan pendugaan parameter ya mestinya ya ini ya judulnya ya. Sebentar, ini judulnya salah Ibu ini ya. Ini mestinya adalah analisis ini ya. Regresi dan korelasi. Aduh, Ibu batuk nih. Banyakan makan goreng ini habis lebaran ya. Oke ya. Nah, nanti diharapkan setelah kuliah ini kalian bisa bagaimana menjelaskan koefisien korelasi ya dan pengujian hipotesisnya. Jadi korelasi ini nanti juga ada uji hipotesisnya gitu ya. Kemudian bisa menjelaskan model regresi linear sederhana. Ya, kemudian bisa menentukan dan menginterpretasikan persamaan regresi linear sederhana. Jadi kalian nggak hanya bisa ngitung, tapi juga bisa interpretasi gitu ya. Kemudian menjelaskan R kuadrat, nanti apa itu R kuadrat nanti akan dijelaskan di materi ini. R kuadrat ini salah satu ukuran untuk kebaikan model regresi ya.
Jadi kalau kita pilih biasanya R kuadrat itu yang nilainya sangat tinggi, mendekati 1 atau 100% gitu ya. Kemudian kita juga akan tahu asumsi apa yang diperlukan di analisis regresi ya. Kemudian menjelaskan mendekomposisi ragam yang nanti ini gunanya untuk menguji ya, menguji signifikansi peubah penjelas. Nah, nanti peubah penjelas ini apa akan saya jelaskan ya. Ini untuk pertemuan hari ini dan yang di bawah ini untuk pertemuan ke-14 ya. Nanti adalah menentukan menginterpretasikan selang kepercayaan ya. Jadi kita awali kalau di sini menguji dulu pengujian hipotesis, selang kepercayaan nanti di sini ya. Kemudian bagaimana menggunakan persamaan regresi yang diperoleh itu untuk prediksi ya. Kemudian menentukan selang kepercayaan untuk Y atau selang kepercayaan untuk prediksi ya. Dari Y ini pada nilai X yang ditetapkan gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan analisis grafik ya untuk mengetahui apakah ada permasalahan pada model yang kalian peroleh ya. Karena pada pemodelan regresi ini ada asumsi-asumsinya ya. Jadi kita bisa melihat ada permasalahan enggak, seperti misalkan ada pencilan tidak di data yang kalian peroleh itu. Karena adanya pencilan itu bisa mengganggu nanti terkait ke koefisien di sini ya. Ini nanti terkait koefisiennya di sini ini bisa terganggu ya. Jadi kalau pencilan itu dimasukkan dan dikeluarkan itu nilainya bisa beda gitu ya. Nah, kita awali dulu tentang korelasi ya. Nah, korelasi ya. Korelasi ini digunakan untuk mengukur kekuatan asosiasi ya. Dan asosiasinya ini hubungannya linier. Jadi kalau hubungannya kuadratik tidak bisa digunakan. Jadi ini hanya kekuatan asosiasi hubungan linier antara dua peubah ya. Peubah yang numerik ya. Nanti kalau peubahnya kategorik itu ada lagi ya. Ada kayak ukuran asosiasi gamma, tau kendal dan sebagainya, itu data kategorik ya. Kalau data numerik ini digunakan korelasi ya. Nah, korelasi ini hanya memperhatikan kekuatan hubungan antara dua peubah ya. Jadi misalkan kalau tanaman dipupuk dengan yang tidak dipupuk itu tinggian tanaman yang diberi pupuk, tinggi tanamannya itu lebih tinggi gitu ya. Nah, di situ kalau kita hanya ngamati saja datanya itu, kita hanya tahu oh iya kalau pemupukannya semakin tinggi itu tinggi tanamannya semakin tinggi juga gitu ya, atau mungkin dikaitkan produksinya juga semakin banyak gitu ya. Tetapi di sini korelasi itu tidak berimplikasi hubungan sebab akibat. Jadi kita tidak bisa menyatakan oh karena tinggi tanamannya itu lebih tinggi tanamannya tinggi atau produksinya tinggi itu karena kita lakukan pemupukan ya. Belum tentu. Itu perlu nanti kalian belajar tentang rancangan percobaan. Jadi kalau kita desain, kita tentukan dulu faktor-faktornya gitu ya, baru kita nanti bisa nyimpulkan itu sebagai hubungan sebab akibat gitu ya. Jadi kita harus hati-hati, ini jadi korelasi itu bukan hubungan sebab akibat, karena dipupuk maka tanamannya tinggi, maka belum tentu ya. Mungkin ada perlakuan-perlakuan yang lain yang tidak dijelaskan gitu ya. Kemudian koefisien korelasi ini sama ya, ada untuk populasi, ada juga untuk contoh. Wah, namanya kalau untuk populasi parameter ya ini ya, dinyatakan sebagai rho. Rho ini lambang dari huruf Greek ya. Nah, kalau contoh itu korelasi itu lambangnya seperti ini ya. R itu SXY dibagi SX plus SY. Apa ya SXY, XXY ya. Jadi biasanya ini lambang aja supaya mudah ya. Kalau S itu sum dari XY gitu ya. Kalau ini sum square, sum square. Kalau ini sum square gitu karena X-nya sama ya. Jadi SXY itu adalah
ini ya sigma dari hasil kali XI dikurangi X barnya dikali YI dikurangi Y barnya dibagi N-1. Sedangkan SX ini ya simbangan baku dari X ya. SY ini simbangan baku dari Y gitu ya. Oke, saya jelaskan aja ya mumpung belum lewat ininya formulanya ya. Saya jelaskan aja pakai board. Masih ada catatan minggu lalu ya ini ya. Kanvas. Jadi yang dimaksud tadi SXY ya. Kok pindah-pindah ini geser. Jadi SXY itu ini adalah sigma dari XI dikurangi X bar ya. Ini YI dikurangi Y bar dibagi dengan N-1. Sedangkan SX ya, SX itu akar ya. Akar dari sigma XI min X bar kali YI, salah ya. XI juga ya ini ya. Dikalikan XI dikurangi X bar dibagi N-1 ya. Atau sebenarnya yang ini ya, akar dari sigma XI min X bar pangkat 2 gitu ya, supaya. Jadi notasi ini hanya notasi supaya memudahkan aja ya. Nah, berarti SY-nya ya akar dari sigma XI dikurangi Y ya, YI dikurangi Y bar bagi dengan N-1 ya. Nah, ini kan ragam sebenarnya, ragam X. Ini ragam Y. Tuh ya. Nah, biasanya kalau ada juga yang menyederhanakan korelasi itu menggunakan lambangnya jumlah hasil kali XY dibagi dengan akar dari jumlah kuadrat X jumlah kuadrat Y ya. Karena ini nanti kalau kalian masukkan ke rumus tadi ya. Kalau kalian masukkan rumus tadi kan R itu SXY ya dibagi SX SY ya. Ini hasilnya akan sama dengan sigma XI dikurangi X bar dikalikan ya YI dikurangi Y bar dibagi dengan akar ya. Nah, sigma XI min X bar kuadrat ya. Ini sigma YI min Y bar kuadrat ya. N-1-nya kan akan habis gitu ya. Nah, inilah yang sering disebut sebagai apa? Ini saya seringnya mengingatnya gitu ya kalau dulu zaman kuliah. Ini jumlah hasil kali. Ya. Nah, kalau yang ini jumlah kuadrat X karena dia jumlah kuadrat dari X. Ini adalah jumlah kuadrat Y ya. Jadi rumus ini lebih mudah mengingatnya gitu. Ya. Ini korelasi untuk contoh ya. Oke. Ada yang tanyakan? Oke, kita kembali lagi ke PPT tadi ya. Itu korelasi ya. Memang kalau menghitung bisa Excel ada ya langsung keluar gitu, tapi di sini kan kalian juga harus tahu gitu ya. Sebentar, show dulu. Jadi di sini makanya dari koefisien itu ini kan koefisien tentang ininya ya, hasil kalinya. Jadi korelasi itu tergantung hasil kalinya. Nanti kalau hasil kalinya ini negatif, korelasinya akan negatif. Kalau hasil kalinya positif, dia positif gitu ya.
Jadi tandanya kalau SXY ini bisa positif atau negatif. Tetapi kalau jumlah kuadrat X, jumlah kuadrat Y tadi yang akarnya itu dia selalu positif ya, karena namanya juga jumlah kuadrat. Dia selalu positif ya. Nah, ini adalah cara ngujinya, korelasi. Nah, ini yang diuji, masih ingat ya, hipotesis itu pernyataan tentang parameter populasi. Jadi ini yang diuji adalah Rho-nya, bukan R-nya ya, tapi Rho-nya sama dengan 0, lawan H1, Rho-nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, statistik uji yang digunakan ini nggak perlu saya jelaskan ya, asalnya dari mana. Memang ini asalnya sebenarnya dari regresi ya, dapat seperti ini ya. Dengan mengganti koefisiennya nanti di ini ya. Nah, statistik T-nya ini adalah R dikalikan akar N-2 dibagi akar dari 1 min R pangkat 2 ya. Nah, ini akan punya sebaran T, derajat bebasnya ini adalah N-2 ya, bukan N-1 tapi N-2. Jadi hati-hati ya. Ini uji hipotesisnya menggunakan uji T ya. Apabila yang A, ini saya rasa sama dengan pengujian hipotesis yang T atau Z ya. Kalau yang kiri ya kita tolak kalau lebih kecil gitu ya, dari minus T N-2 alfa ya. Kalau ini upper tail-nya yang kanan ya tolak kalau lebih besar ya. Kalau two tail ini bisa T-nya lebih kecil minus T atau T lebih besar Tn-2, jangan lupa alfanya itu dibagi 2 ya, untuk yang dua arah ya. Nah, kalau seandainya yang diuji itu hipotesisnya Rho itu sama dengan suatu nilai yang tidak 0, dilambangkan di sini Rho 0 gitu ya. Kalau tadi kan Rho 0 aja ya. Kita bisa menggunakan statistik uji Z ya. Z yaitu akar N-3 dibagi 2 kalikan ln ya. Ini formulanya ya, 1 plus R, 1 min Rho 0, 1 min R kalikan 1 plus Rho 0 ya. Dan ini akan punya sebaran normal baku. Sehingga proses penolakan hipotesisnya ini juga sama dengan yang di sini tadi, tinggal kalian ganti ini menggunakan Z gitu ya. Ini juga diganti Z. Kita lihat contoh yang pertama di sini. Contohnya ya. Contohnya ada di Excel ya, contoh yang lainnya. Tapi ini juga saya sajikan, nanti kita lihat bersama ya. Habis ini kita lihat Excel-nya. Ini saya ambil dari buku, nanti kalian baca aja ya ini apa ceritanya gitu. Ini tentang ini ya, apa namanya, korelasi tentang anatomi dan mechanical properties of tree ya ini ya. Ini diamati pada pohon pinus gitu intinya ya. Ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Kemudian kita diminta untuk menguji apakah korelasi X dan Y ini lebih dari 0,9 ya. Nah, kalau sudah nilainya enggak 0 seperti ini, kalian berarti menggunakan yang ini tadi ya. Karena bukan 0 ya, kita gunakan yang formula dengan Z ya. Nah, di sini berarti ini kan lebih dari, kita jadikan dia sebagai H1-nya ya, kemudian H0-nya tentunya yang komplemennya. Berarti lebih kecil sama dengan 0,9. Alfanya di sini sudah tetapkan 0,05. Kemudian kita mungkin sudah ingat ya, kalau pengujian dengan Z itu kalau alfanya 0,05 berarti kan 1,645 ya. Nah, kemudian tandanya kita tahu kritisnya itu kan sesuai dengan H1. H1-nya lebih besar, ini juga lebih besar gitu ya. Kemudian kita tetapkan apa namanya nilai statistiknya ujinya Z ya. Kemudian kita hitung, kita masukkan aja datanya ini hasil dari pengamatan. Ini 1,51 nilai Z hitungnya ya. Nah, nilai Z hitung ini kalau kita lihat ternyata lebih kecil dari daerah kritisnya ya.
Daerah kritis ini kan daerah tolak. Tolak kalau Z-nya kan lebih besar 1,645. Ternyata di sini jatuh pada daerah penerimaan ya. Maka kita putuskan di sini H0-nya tidak ditolak gitu ya. Atau di sini tidak cukup bukti menyatakan bahwa korelasi antara X dan Y ya yang ada di sini itu lebih dari 0,9 ya. Ada pertanyaan tentang ilustrasi ini? Oke, kita lihat Excel-nya ya. Ibu buka dulu Excel-nya. Bukan ya, sebentar. Silakan kalau ada yang tanya ya, nggak usah malu-malu. Oke, saya tayangkan. Ini materi ini juga udah saya tempel ya sudah saya upload di apa namanya di LMS ya. Ini datanya yang tadi ya. Ini data yang tadi. Nah, kita bisa menghitung korelasinya ini menggunakan core ya. Jadi kita memang harus nyatuin dulu datanya ini, kita pindah dulu ke bawah supaya nanti array-nya itu mudah gitu ya. Oke, kita menghitung korelasinya. Korelasi antara X dan Y ya. Ini kita masuk aja korel ya. Ini korel. Kita masukkan array satunya, kita blok aja gitu ya. Oke. Kemudian array yang kedua, gitu. Mana yang duluan nggak jadi masalah ya kalau di sini ya. Yang dimasukkan maksudnya array 1, array 2-nya itu bisa ditukar gitu ya. Ini nilai korelasinya ya. Kita juga bisa menggunakan korelasi itu menggunakan data ya. Data di data analisis ini juga ada kalau nggak salah korelasi. Correlation ini ada ya. Correlation oke. Input range-nya kita masukkan aja ini. Oke. Ini input range-nya. Kemudian label in the first row. Itu ya, grupnya bagi kolom. Kemudian output-nya misalkan kita taruh di sini. Oke. Oh, saya belum masukin ya. Oke. Oh, nggak bisa dia ya. Udahlah, new worksheet apply aja ya. Kenapa ya? Kenapa tadi? Dia kenapa? Correlation input range must contain at least one data point. Oke, kita ulangi aja ya. Ini udah benar. Oh, sudah ya, kita delete aja. Kita masukin lagi. Nah, ini korelasinya ya. Sama aja cepetan tadi ya. Nah, ini memang kalau bisa kita gunakan kalau ada ini ya, dua keubah. Jadi
ya ini korelasi dengan dirinya sendiri ya satu ya. Satu. Ini yang korelasi tadi antara X dan Y itu ini. Kita mengujinya nanti bisa ini ya, tahapan tadi kalian bisa tampilkan di sini karena ini sudah ada apa namanya, bisa menghitung korelasinya ya. Sedangkan yang tadi proses pengujian hipotesisnya kalian bisa ngitung di sini juga ya. Memang tidak ada yang langsung keluar hasil pengujiannya Z-nya signifikan tuh nggak ada ya. Kita hanya bisa menghitung korelasi. Sedangkan proses pengujian hipotesis harus kalian hitung sendiri ya, bisa menggunakan Excel gitu atau kalkulator ya. Oke, kita lanjut lagi, ada pertanyaan. Saya tadi masih saw ya. Oke, selanjutnya kita masuk regresi ya. Mungkin ketika kalian belajar membuat garis masih ingat ya, SMA apa SMP itu ya. Kalau membuat garis itu bisa berasal dari 2 titik ya. Nah, beda-beda ya garis dengan diregresi. Jadi kalau garis itu ya semua titik-titiknya berada dalam satu garis ya. Tapi regresi ini beda. Model ini ya kalau nggak persamaan garis tuh model yang ini ya deterministik gitu ya. Kalau regresi ini adalah model yang stokastik ya. Jadi kalau dilihat di sini, perhatikan dulu aja di sini ya. Kalau persamaan garis tuh nggak ada ininya, nggak ada epsilon i-nya. Persamaan garis biasanya adalah y sama dengan ada intercept gitu ya, ditambah ada slope-nya dikalikan x gitu aja ya. Ini persamaan garis kalau di sini ya. Tidak ada mengandung galat. Nah, kalau regresi itu nanti ada mengandung galatnya epsilon i ini ya. Kita lihat dulu analisis regresi ini ya. Jadi analisis regresi ini bisa digunakan untuk prediksi nilai ya, peubah tak bebas ya. Ada juga nyebutnya peubah dependent ya. Atau juga ada yang nyebutnya sebagai respon ya. Dan ini dilambangkan sebagai Y berdasarkan sedikitnya satu peubah bebas atau peubah independen. Ada juga yang bisa sebagai prediktor karena dia digunakan untuk memprediksi Y ya. Nah, peubah bebas ini dilambangkan sebagai X ya. Jadi kalau di sini ini ada Y, ini adalah peubah tak bebas, peubah dependen atau respon ya. Yang X ini adalah peubah yang independen atau prediktor atau peubah prediktor ya. Ada juga sebagai peubah penjelas ya. Karena dia menjelaskannya. Nanti bisa kita gunakan untuk memprediksi. Artinya kalau X-nya ini nilainya tertentu, kita bisa mendapatkan nilai Y-nya berapa ya. Tentunya koefisien beta 0, beta 1 nanti akan diduga dari contoh ya. Kemudian analisis regresi ini selain digunakan untuk memprediksi, juga digunakan untuk menjelaskan dampak atau impak dari perubahan nilai pada peubah tak bebas X pada peubah Y. Jadi dampaknya itu dari mana ya. Jadi nanti ini ada koefisien namanya beta 1. Nah beta 1 ini kan slope ya. Kalian masih ingat slope? Slope itu adalah apa? Delta Y per delta X ya. Ingat ya. Artinya apa di situ? Jadi beta 1 itu setiap perubahan X satu-satuan, jadi delta 1 itu satu-satuan, Y-nya akan berubah beta satu-satuan, seperti itu ya. Oke, atau mungkin saya jelaskan aja pakai ini ya, pakai board ya. Nanti bingung deh menerjemahkannya ya. Oke, kalian masih ingat slope? Tangan ibu ini sakit jadi megangnya. Pulpennya agak ini ya. Oke, kalau garis ya, nah ini ya yang sebagai slope itu kan ini kemiringan ini ya. Beta tadi ya. Nah beta itu adalah masih ingat tangan kan dia ya waktu belajar ini.
Delta Y, delta X. Kalau ini positif ya. Kalau persamaannya garisnya negatif, ini slope-nya ini ya. Ini delta X. Y-nya ini delta X-nya ya. Tuh. Artinya kalau di sini kan delta itu perubahan ya. Kalau X-nya ini, misalkan kita ambil dari sini gitu ya. Kita tarik ini ke sini, ini ke sini. Nah ini. Ini kan yang namanya delta X-nya. Perubahan dari, katakan ini X1, X2, Y-nya akan berubah dari Y1 ke Y2. Jadi ini besarnya perubahan ya. Besarnya perubahan X ini, kalau ini berubah satu satuan dari X-nya, Y-nya akan berubah sekian satuan ya, sesuai satuan dari Y-nya gitu ya. Nah, kalau negatif ya berarti penurunan ya di sini ya. Jadi kalau positif seperti ini, kalau X-nya meningkat, Y-nya juga akan meningkat ya. Kalau ini X-nya meningkat, Y-nya akan turun ya karena negatif ya. Ini kan bisa kalian perhatikan kalau ini X1, ini kan pasangannya di sini Y1 ya. Ini X2, ini Y2 ya. Ini meningkat, ini menurun ya. Kalau ini tadi kan meningkat ya. Ini meningkat gitu ya. Itu namanya slope ya. Jadi slope itu menunjukkan nanti digunakan di regresi untuk melihat besaran perubahan dari nilai apa Y kalau X-nya berubah satu satuannya. Jadi kalau X-nya berubah satu satuan, Y-nya juga akan berubah. Ya. Oke, Ibu lanjut lagi ke materi regresi ya. Kemudian peubah dependen ini adalah peubah yang akan dijelaskan. Jadi Y ini adalah peubah yang akan dijelaskan nanti oleh X ya. Ada juga orang ekonomi sering nyebutnya peubah dependen Y ini sering sebagai penduga endogen. Endogen ini ya. Wah, endogenon ini endogen aja ya. Nah, saya gantinya. Screen sharing. Oke. Endogen ya. Itu orang ekonomi sering nyebutnya gitu ya, peubah endogen ya. Nah, sedangkan peubah independen ini peubah yang digunakan untuk menjelaskan peubah dependen. Jadi X ini digunakan untuk menjelaskan peubah Y ya. Dan ini sebagai peubah eksogen ya, karena dia digunakan menjelaskan yang Y-nya. Dia dikatakan sebagai peubah eksogen ya. Kemudian diasumsikan di sini hubungan X dan Y-nya itu sebagai fungsi linier ya. Jadi di linier itu kalian bisa lihat ini hanya plus, kemudian X-nya juga pangkat 1 ya. Kalau kuadratik itu berarti bukan fungsi linier tapi fungsinya kuadratik. Atau mungkin ada yang logaritma ya, itu fungsinya logaritmik gitu ya. Perubahan pada Y ini diasumsikan disebabkan oleh perubahan X ya. Jadi kita mengasumsikan perubahan yang ada di Y ini oleh X ya. Makanya ketika kita ingin mendapatkan model regresi yang baik, kita harus bisa memilih peubah X ini yang bagus ya, yang bisa menjelaskan Y ini dengan bagus. Sehingga nanti kalau sudah dapat bagus, ini kita bisa menggunakannya untuk prediksi ya. Nanti kita lihat di ilustrasi ya. Nah, model persamaan populasi ya, populasi ini seperti ini. Ini parameter beta 0, ini parameter beta 1, ini adalah parameter epsilon ya. Nah, kita lihat di sini ya epsilon itu galat ya. Beta 0, beta 1 ini sebagai koefisien regresi gitu ya. Ini ya. Nah, kalau dilihat tadi udah tahu ini peubah dependen. Nah, beta 0 itu sering sebagai intercept ya, intercept. Kemudian yang beta 1 ini adalah slope, tadi kemiringan garis ya. Ini X-nya adalah peubah dependen dan ini suku galat acak ya. Nah, kalau dipandang modelnya,
ini YI ini bisa diuraikan menjadi suatu komponen linier yang terdiri atas P0 ditambah P1 XI dan komponen galat yang sifatnya harus acak gitu ya. Kalau galatnya nggak acak, nanti asumsinya tidak dipenuhi ya. Kemudian ini masih terkait tadi ya. Nah, sekarang modelnya gimana? Kalau misalkan yang biru-biru ini adalah data yang kita amati. Jadi kita ngamati mungkin data di sini ada Y-nya sekian, ini ada X-nya sekian ya. Ini juga demikian, ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Yang biru-biru ini adalah data yang kita amati gitu ya. Intercept tuh di sini posisinya. Jadi intercept itu adalah apa? Perpotongan antara yang merah ini garis regresi ya ini ya. Perpotongan antara apa? Garis regresi ini dengan sumbu Y itu sebagai intercept ya. Nah, sedangkan slope tadi sudah saya jelaskan ya, slope itu kemiringannya ini ya. Delta Y dibagi delta X-nya gitu ya. Nah, kemudian yang misalkan kita amati ini ya pada titik amatan XI YI ini. Nah, nilai yang ini tadi ya, jadi kalau pada XI tertentu, ini kita bisa memprediksi Y-nya nilainya di sini. Ya. Jadi yang merah ini adalah nilai YI topi ya, nanti ya ada namanya lambangnya Y hat ya. Sedangkan kalau ini sendiri kan YI gitu ya. Nah inilah yang nanti simpangan dari amatan terhadap dugaan ya atau prediksi dari XI ini pada nilai YI-nya tadi itu. Nah, simpangannya ini sebagai galat gitu ya. Nah, tentunya kalau galat ini tentunya kita inginkan yang kecil-kecil lah ya, jangan sampai galat itu yang besar. Kalau galatnya besar berarti modelnya itu masih belum bagus ya. Nah, yang kalian SMA mungkin hanya garis gitu aja ya. Nah, inilah jadi regresi itu mengenal model yang stokastik karena masih mengandung ini tadi galat ini. Ini galatnya segini ya, untuk amatan ini galatnya negatif ya. Untuk ini negatif ya, ini positif dan seterusnya ya. Oke. Nah, kemudian tentunya seperti parameter populasi itu diduga dari contoh ya. Jadi kita nggak bisa ngamati model regresi untuk populasi. Kita duga garis regresinya itu dari contoh gitu ya. Nah, penduganya ya, penduga prediksi nilai Y untuk amatan ini dinamakan sebagai YI hat gitu ya. Penduga intercept ini B0, penduga slope-nya ini adalah B1 ya. Nah, sedangkan penduga galatnya ya, jadi kalau model garis regresinya ini model yang tidak mengandung galat ya modelnya ini ya. Garis lurus aja ini ada seperti garis biasa gitu ya. Nah, ini galatnya ini adalah tadi udah tahu ya. Jadi kalau kita lihat tadi EI ini adalah YI dikurangi tadi saya jelaskan ini YI hat kan. Nah, simpangannya ini adalah EI ya. Jadi epsilon I itu diduga dengan EI itu adalah nilai amatan I dikurangi YI hat-nya ya. Nah, kemudian kita bisa aja ini substitusi nilai apa? Y hat-nya itu ke sini ya, Y-nya ini substitusi ini ya. Nah, kemudian perlu kalian perhatikan bahwa galat itu mempunyai rata-rata 0. Sehingga kalau kalian apa total rata-ratakan ya. Atau total juga sebenarnya kalau rata-ratanya 0, totalnya juga 0 ya. Ini kalau kalian totalkan nilai I-nya 0 ya, rataannya juga otomatis 0 ya. Kemudian sekarang bagaimana menduga tadi ya. Kan ini bagaimana mendapatkan nilai B0, B1 yang digunakan untuk menduga beta 0, beta 1 ya. Nah, untuk menduganya ini ada satu metode yang sebagai metode jumlah minimisasi jumlah beda kuadrat atau minimisasi jumlah kuadrat terkecil ya, nyebutnya seperti itu ya. Ada juga seperti itu metode kuadrat terkecil ya.
Jadi pada metode kuadrat terkecil itu kita meminimisasi jumlah beda kuadrat ya. Jumlah kuadrat galat aja ya saya gantinya ya. Ini ya. Kok kayaknya nggak enak. Minimisasi jumlah kuadrat galat ya. Galat ya. Kita sebutnya galat. Galat antara Y. Oh tapi memang benar ya ini ya. Minimisasi jumlah kuadrat beda ya, karena ini ada beda kuadrat. Iya ya, ternyata benar ya, karena ada tulisan ini, ada tulisan antara Y dengan Y hat ya, tadi saya pikir nggak ada ya. Ya udah benar, jadi kita meminimumkan jumlah beda kuadrat antara Y dengan Y hat ini ya, bedanya dikuadratkan, kita minimumkan ya. Ini sendiri tadi yang EE itu ya. Jadi kita minimumkan. Nah, metodenya untuk minimisasi ini dikenal sebagai metode kuadrat terkecil ya. Nah, tentunya kalau minimisasi itu kalian pasti menggunakan kalkulus lah, maksimisasi ketika kalian mencari titik puncak suatu kurva ya, itu kalian pasti melakukan kalkulus ya. Untuk menentukan minimum atau maksimum biasanya menggunakan diferensial ya. Ini juga sama, kita cari nilai yang minimum. Ini kita bisa menggunakan turunannya yang ada di kalkulus ya. Nah ini nggak saya jelaskan ya cara mendapatkannya, nanti pada kabur ya, nggak suka penurunan matematik ya. Nah ini adalah penugas slope-nya B1. B1 kalau kalian perhatikan ini adalah tadi apa rumusnya ini, jumlah hasil kali XY ya dibagi dengan jumlah kuadrat X, mengingatnya mudah ya. Jadi jumlah hasil kali dari XY dibagi jumlah kuadrat X ya. Atau bisa juga dinyatakan sebagai korelasi antara XY ya dikalikan dengan simpangan baku Y dibagi dengan simpangan baku X ya. Nah, dari sini kalian bisa lihat kalau simpangan baku kan nilainya selalu positif ya. Sedangkan korelasi itu bisa negatif karena hasil kalinya. Sehingga slope ya, tanda dari slope itu sama dengan tanda dari korelasi. Jadi kalau korelasi antara X-nya negatif ya, maka slope-nya juga akan negatif gitu ya. Nanti diingat-ingat ya kalau ada pertanyaan pilihan ganda ya. Jadi tanda dari korelasi itu sama dengan tanda dari slope regresi ya, bukan intercept ya, slope ya. Kemudian penduga B0 ini adalah Y bar dikurangi B1 kali X bar ya. Kemudian perlu diperhatikan lagi di sini ya, bahwa garis regresi itu selalu melewati rata-rata dari X bar dan Y bar. Ya. Selalu dia. Jadi rata-rata X dan rata-rata. Jadi ini titik ya, melewati titik rata-rata. Karena ini kan pasangan titik ya kalau di gambar tadi ya. B0 ini adalah penduga rata-rata dari nilai Y ketika X-nya bernilai 0 ya. Kalau kalian perhatikan tadi gambarnya ya ini. Nah ini kan B0. B0 adalah nilai Y ketika X-nya bernilai 0 ya. Gatel banget nih tenggorokan saya. Nanti kalau lihat rekaman saya batuk-batuknya ya. Oke, kemudian B1 ini adalah penduga dari perubahan rata-rata nilai Y sebagai hasil dari perubahan 1 unit di X. Tadi sudah saya jelaskan ya ini ya. Jadi perubahan 1 unit X, B1 itu adalah perubahan pada nilai Y ketika X-nya berubah 1 satuan gitu ya. Paham sampai di sini? Gimana, paham? Bisa dipahami? Iya Bu, sedang dipahami Bu.
Sedang ya, iya. Kakak Ibu juga pelan-pelan ini ya, supaya bisa mencerna itu pelan-pelan ya. Nah, kemudian asumsinya apa gitu ya? Maka tadi saya jelaskan ya. Jadi model regresi ini punya asumsi. Yang pertama bentuk hubungannya ini linear ya. Jadi Y ini merupakan fungsi linear dari X plus skalar acak ya. Bagaimana kalau nanti data saya bentuknya kuadratik Bu gitu. Padahal ini kan bisanya untuk linear ya. Bisa dilinearkan dengan cara melakukan transformasi gitu ya. Apakah Y-nya yang ditransformasi atau X-nya yang ditransformasi sehingga bentuknya menjadi linear gitu ya. Kemudian suku galat acak epsilon I ini bersifat bebas terhadap nilai X. Jadi tidak boleh ada, kalau bebas ini masih ingat ya belajar apa ya? Bebas itu peluang tapi beda ya. Di sini berarti korelasi, kalau dikatakan korelasi ini tidak ada korelasi antara X dengan epsilon I gitu ya. Kemudian suku galat ini merupakan bukba acak dengan rataannya 0 ya, dan ragamnya ini sigma kuadrat ya, yang nilainya konstan. Artinya konstan ini apa? Pada semua amatan tuh diasumsikan nilainya sama ya. Kalau ini tidak konstan itu agak sulit ya, karena tapi memang ada metodenya ya di statistik, itu namanya metode regresi terboboti gitu ya, pakai pembobot karena dia nggak konstan. Ini asumsinya, jadi kalian pasti tahu asumsinya hubungannya linear, kemudian korelasi antara EI dengan X itu 0, kemudian galatnya ini minyak 0 dan ragamnya ini konstan ya. Atau di ekonomi sering sebagai ini sifat yang homoskedastik ya. Jadi kalau kalian dengar homoskedastik itu ini ya. Ini saya beri pakai lambang supaya mudah aja bahwa nilai harapan EI 0 dan nilai harapan EI kuadrat sama dengan sigma kuadrat. Padahal kalau ragam ada nilai harapannya ya. Nah ini karena nilai harapan EI-nya 0 jadi cukup, itu berarti dia sama dengan nilai harapan EI kuadrat ya. Kemudian suku galat acak EI ini tidak boleh berkorelasi satu sama lain ya. Sehingga kalau korelasi kan ini ya, nilai harapan dari EI dikalikan IJ itu 0. Jadi tidak boleh ada korelasi ya. Antar amatan itu bersifat bebas ya. Nah ini hati-hati kalau yang kalian amati itu data kayak time series ya. Kalau data time series kalian nggak bisa ini, nggak akan dipenuhi yang ini ya. Karena data time series itu amatan yang saat ini itu dipengaruhi amatan yang sebelumnya gitu ya. Jadi asumsinya ini ya, nanti kalian buat summary gitu. Oke, sekarang kita ke ilustrasi supaya ilustrasi ini mudah-mudahan bisa menangkap. Jadi tadi kita belajar tentang apa? Bagaimana menduga ya, menduga apa tadi? Beta 0, beta 1-nya itu bagaimana gitu ya. Terus nanti kita ingin menafsirkan karena kegunaan dari apa? Regresi tadi untuk memprediksi juga untuk melihat perubahan ya nilainya ketika X-nya itu berubah gitu ya. Satu-satuan. Misalkan ini ada data tentang harga rumah dalam juta rupiah gitu ya. Terus ini ada luas lantai bangunannya maksudnya. Kita ngumpulkan misalkan ini ada dikumpulkan ada 10 amatan kalau saya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini ada 10 amatan ya. Ininya ini yang adalah harga rumah. Memang harga rumah kan biasanya fungsi dari luas lantainya ya, maksudnya luas bangunan. Kalau bangunnya besar ya tentunya harganya juga lebih mahal ya. Nah, ini adalah, jadi usahakan pertama-tama kalau kalian punya data seperti ini ya, nanti ketika misalkan analisis skripsi apa ya, kalian buat ini plot dulu ya, ini plot bisa pakai Excel ya, luas lantai dengan harga rumah. Nah, dari sini kalian bisa melihat apakah ini hubungannya linear atau tidak ya. Kalau data kalian tuh enggak, kalau ini mungkin linear ya.
Tapi kalau data kalian itu agak apa namanya, misalkan melengkung gitu lurus, terus ada melengkungnya gitu ya, berarti itu kemungkinan kuadratik ya. Kalau dipaksakan dengan apa model ini regresi linear, nanti hasilnya tidak valid gitu ya. Ini plot pencaranya. Nah, kemudian bagaimana menganalisisnya menggunakan Excel? Nanti kalian buka tool ya, yang tadi ya. Kemudian pilih data analisis ya. Tadi masukkan, nanti kita lihat ya ini ya caranya ya. Masukkan datanya di Excel gitu ya. Nah, ini outputnya ya. Nah, sekarang bagaimana baca outputnya? Kalian ada apa tadi itu? B0, B1 ya. Kita perhatikan nanti outputnya yang di sini ya. Ini ada intercept ya. Ini adalah nilai koefisiennya. Jadi ini adalah besaran dari B0 ya. B0-nya 98,24833 dan square feet tadi itu luas lantai itu di sini ya. Apa namanya 0,1099. Ini adalah beta 1. Ini B0, B1 gitu ya. Kalian bisa menggunakan Excel ya, nggak usah ngitung manual lah ya. Kemudian kalau kita tampilkan ya secara grafik, lah inilah yang merah-merah ininya sampai sini ini adalah garis ininya ya, garis regresinya ya. Garis regresinya itu bisa aja ditarik sampai sini ya. Ini adalah intercept-nya tadi. Intercept kan titik potong apa? Garisnya ini dengan pada Y sama dengan 0 ya. Ini intercept-nya dan ini adalah slope-nya kemiringan. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana? Udah punya model nih B0 ada B1-nya. Bagaimana sekarang kita nafsirkan gitu ya. Nah, kalau punya angka begini kan sangat berguna ya. Jadi jangan dibiarkan tapi ini dimaknain gitu ya. B0 tadi sudah tahu bahwa B0 adalah penduga rataan ya ini ya. Rataan nilai Y ketika X-nya B0. Jadi ini bukan penduga nilai Y ya, tapi rata-rata Y secara rata-rata gitu ya. Ketika X-nya bernilai 0 ya. Jika X sama dengan 0 ini merupakan nilai pada rentangan nilai X yang teramati. Jadi kalau X sama dengan 0 ini nilai pada rentangan nilai yang X yang teramati. Kalau kalian perhatikan di sini tadi 0-nya, padahal kita hanya ngamati X-nya kan di sini ya, nilainya ya. Jadi X-nya ini bukan dalam rentang yang diamati. Perhatikan kembali datanya tadi. Nah, ini 0 tidak ada di dalam rentangan data ini. Kalau memang X-nya 0 itu dalam rentangan data, kita bisa menafsirkannya seperti itu tadi ya. Seperti apa yang tadi bahwa penduga rataan Y ketika X-nya bernilai 0. Nah, sedangkan data kita tadi kan tidak mengandung ini ya, X0 ya. Nah, jadi pada data ini tidak ada rumah yang luasnya 0 square feet atau 0 meter persegi. Ini belum saya ubah ya, 0 meter persegi gitu ya. Sehingga B0 98, ini hanya menunjukkan bahwa oh iya ini harganya belum saya edit semua ya ini ya. Tadinya udah saya ganti juta-juta ya. Oke, sampai ini saya ganti ya. Ini 0 meter persegi ya. Meter persegi. Ya, B0-nya hanya menunjukkan bahwa pada ukuran rumah yang diamati 98,24833 ya. Ini karena satuannya ya dia buat apa namanya ribuan gitu ya. 24833 ya. Ini hanya ini ya mau koma mau titik gitu ya. Ini desimalnya 33, ini ribuannya gitu ya. Ini apa namanya? Ya puluhan ribunya ya. Merupakan bagian dari harga rumah yang tidak dijelaskan oleh luas lantai. Gitu ya.
Nah, B1 ini mengukur perubahan pada rataan Y. Sekali lagi saya tekankan di sini hati-hati. Kalian mesti rataan nilai Y ya. Saya kasih warna aja supaya tidak ya. Ini juga rataan Y ya. Kita bukan bicara individu ya. Sebagai hasil dari perubahan 1 unit X ya. Jadi pada contoh B1-nya kan ini ya. Menjelaskan rataan harga rumah naik sebesar, nah ini saya hapus, sebesar 1,97 juta ya, ini ya, juta. Secara rata-rata ya. Berarti ini 10, nggak tahu tuh ya. Satuannya gimana? 10,977 juta gitu ya, 10 juta ya. Saya nggak tahu ini sebenarnya, saya cek dulu ya, ini jangan sampai kita nanti salah. Oh iya, berarti 10 koma ya itu ya. Itu 10 koma. Ya, jadi kalian mesti hati-hati ini ya, desimal yang 3 seperti ini ya. Mungkin lebih baik saya buatkan aja ya. Atau ini tetap ya. Oh, sorry. Oh, maaf. Ini tadi saya ubah dari dia satuannya 1000. Jadi tetap aja 0,10977 ya. Juta ya. Jadi kalau luas lantainya naik ya. Naik berapa? Ini satuannya kan meter persegi ya. Kalau luas lantainya naik 1 meter persegi ya, satuan dari lantainya meter persegi, maka harga rumah akan naik sebesar 0,10977 juta ya, secara rata-rata gitu ya. Ini saya juga kayaknya harus ngedit yang ini ya. Ini karena dia udah kalikan lagi 1000 ya. 98 titik gini aja ya, ininya nggak usah titik lagi. Karena yang di awal itu datanya dikalikan 1000 gitu ya. Ya. Oke, saya ulangin lagi ya. Saya ulangin artinya, jadi B0 itu adalah rataan nilai Y ketika X-nya bernilai 0 ya. Dengan syarat kalau X0 ini adalah rentangan nilai X yang diamati ya. Nah, sedangkan data ini tidak ada rumah yang luasnya 0 meter persegi ya. Sehingga B0 intercept 98,2433 ini hanya menunjukkan bahwa pada ukuran rumah yang diamati, nilai 98,24833 ini merupakan bagian dari harga rumah yang tidak dijelaskan oleh luas lantai ya. Jadi ini bukan di luar luas lantai gitu ya. Nggak tahu ya, mungkin biaya kayak apa untuk jalan raya dan sebagainya ya. Kalau perumahan kan seperti itu ya. Ada juga biaya pemasarannya mungkin masuk di sini ya. Nah, sedangkan B1 itu mengukur perubahan pada nilai rataan Y, rataan nilai Y pada hasil dari perubahan 1 unit X ya. Jadi pada contoh ini B1-nya 0,109, berarti di sini harga rumah naik sebesar 0,10977 juta secara rata-rata untuk setiap penambahan 1 unit luas lantai. Ya. Paham di sini? Jadi kalau luas lantainya ini naik 1 meter persegi, harga rumahnya akan naik 0,10977 juta gitu ya. Mana udah jelas? Kita lihat ya pakai Excel ya supaya nggak bosen denger ini. Oh, Excel. Gitu.
Ini ada beberapa data ya di sini. Saya udah lama nggak batuk ya, hampir 2 tahun ya ini. Nah, ini ada data, kita bisa lihat nih data yang ini ya, misalkan. Oke, saya besarin ya ini. Oh iya, ini 14 ya. Atau Excel-nya juga ya, saya besarin ya. Oke, ya. Ini saya ambil, lupa saya dari buku apa gitu ya. Ini antara arm strength dengan apa ini? Dynamic lift. Oh, jadi ini diukur ya kekuatan apa? Lengan sama dynamic lift-nya ya. Apakah ada hubungannya gitu ya. Nah, kalau kita mau menggunakannya ini untuk regresi gitu ya. Kita bisa menggunakan data ya. Kemudian data analisis ya. Kalian pilih di sini regression ya. Oke. Kalian masukkan Y-nya, Y-nya ini ya. Kemudian input X-nya jangan ditukar ya. Beda dengan persamaan garis bisa ditukar X-nya. Tapi kalau regresi nggak bisa ya. Jadi ketika input juga harus hati-hati. Y-nya mana X-nya ya. Kemudian oke. Nanti sebenarnya outputnya banyak ya. Kita juga bisa ngeceknya, nanti kita bisa mengeluarkan tadi ada yang apa galat, ini juga bisa dikeluarkan ya. Standardized residual, maksudnya galat yang sudah dibakukan juga bisa ya. Residual plot, line fit plot kita keluarkan aja ya, normal probability plot gitu ya. Kemudian ini juga bisa membuat confidence interval ya, 95% gitu ya. Oke. Nah, ini outputnya ya. Ini outputnya dari regresi tadi ya. Nah, ini adalah interceptnya ya. Interceptnya yang ini adalah apa? Slope-nya ya, slope-nya. Nah, jadi berarti di sini apa? Intercept. Kita tadi ngamati datanya itu rentangan nilai X-nya berapa ini ya? Nggak mengandung 0 ya. Ini tidak mengandung 0. Nah, sehingga di sini ini 64,52916 ini adalah rataan dari apa ini? Kalau intercept kan ini ya ketika Y-nya 0 gitu. Sedangkan X-nya itu tadi kalau kita amati datanya tidak melewati, maksudnya tidak mengandung nilai 0 ya. Sehingga ini adalah nilai yang tidak bisa dijelaskan oleh ini X variabel. X variabelnya tadi tentang arm strength ya, kekuatan dari lengan gitu ya. Jadi di luar dari kekuatan lengan, mungkin sudah punya modal dasar gitu kali ya, kekuatan apanya itu ya. Dynamic lift-nya itu mungkin sudah ada gitu ya. Nah, ini nggak bisa dijelaskan, sedangkan di sini kita bisa lihat kalau apa namanya? Arm strength-nya itu naik ya, naik satu satuan, dynamic lift-nya akan naik sebesar 0,560898 secara rata-rata ya, tingkatnya secara rata-rata. Ini galatnya tadi yang residualnya yang EI tadi. Nah, ini yang Y hat ya, predicted. Nah, ini ya. Ini adalah Y hat-nya. Jadi Y hat-nya ini ya. Oke, saya sisipin di sini mungkin ya, atau di sini ya. Jadi menghitung apa predicted Y atau Y hat. Sebenarnya kalian bisa menghitungnya melalui ini ya. Apa namanya? Oke, saya copy dulu ya di sini ya. Ini datanya. Jadi di blok
ini ya, dengan gini aja. Oke, kita taruh di sini ya. Oh, dia ngambil satu sih. Oke. Oke, ini adalah tentang data yang tadi ya. Data aslinya. Jadi kalau kalian menduga Y hat, ini sebenarnya sama dengan nilai interceptnya tadi ada di atas ya. Interceptnya itu ini. Oke. Ditambah dengan slope-nya tadi dikalikan dengan nilai X-nya. Ya. Nilai X-nya tuh ini. Nah, ini kan sama ya nilai yang ini. Kalian bisa lihat ini. Oh, hasilnya pusat ya. Ya, ini juga sama ya. Jadi diperoleh seperti itu. Itu adalah nilai intercept ditambah slope dikalikan dengan nilai X-nya ya. Kalian bisa copy ini. Mungkin kita harus string dulu supaya karena ini kan nggak bergerak ya. Kalau gerak nanti kalau kalian copy nanti nilainya bisa beda. String itu untuk kasih ini ya bahwa dia itu posisi di situ aja gitu ya. B-nya iya, 18-nya iya kita kasih stringnya. Nah, ini kita bisa tarik di sini. Nah, kalian bisa cek ini tetap B17 kan di sini ya sama B18. Ini juga sama. Kalian bisa tarik di sini. Kalian sudah dapat Y prediksinya gitu ya. Nah, kemudian untuk menghitung residual atau galat ya, galat atau residual atau tadi apa EI ya tadi ya, E gitu. Nah ini sebenarnya sama dengan apa galat tadi kan YI dikurangi Y hat, YI-nya kan ini kurangi Y hat-nya. Nah, ini sama kan nilainya ya, memang di Excel ada keluar ya. Tinggal kalian copy, jadi nggak harus output dari software ya, kalian juga bisa menghitung sendiri gitu. Ini residualnya ya. Oke, nanti yang gambar nanti saya jelaskan nanti ya. Paham di sini? Sementara kita pakai output yang ini dulu ya, yang ini juga ada dipakai lagi nanti ya. Sudah jelas ya cara ngitung koefisien apa? Regresi ya, B0 dan beta 1 ya. Oke. Kemudian kalau kita sudah punya model nih B0, B1 ini ya, sudah punya taksirannya gitu beta 0, beta 1 ya. Seperti minggu sebelumnya ya, tentang parameter itu bisa digunakan apa juga untuk pendugaan selang kepercayaan, bisa juga untuk pengujian hipotesis gitu ya. Nah, salah satunya dalam pengujian hipotesis itu kita bisa mendekomposisi ya jumlah kuadrat. Apa sih dekomposisi jumlah kuadrat ya? Jadi data yang kita miliki itu kan Y ya. Y ini kalau di jumlah kuadrat total, jadi kita hitung ya Y dikurangi Y bar dipangkatkan 2. Ini jumlah kuadrat total kalau istilahnya ya. Jumlah kuadrat total atau sum square total gitu ya. Ini ya. Nah, ini kalau sudah peubah X-nya tadi masuk, nah jumlah kuadrat total ini bisa diuraikan menjadi komponennya jumlah kuadrat regresi dan jumlah kuadrat galat. Ya. Jumlah kuadrat regresi itu adalah jumlah dari simpangan YI hat ya ini terhadap Y bar dikuadratkan gitu ya. Sedangkan galat tadi kalian sudah kenal ya. Berarti adalah YI dikurangi Y hat I pangkat 2 ya. Jadi jumlah kuadrat total ini mengukur keragaman YI di sekitar nilai rataan Y bar ya. Sedangkan yang jumlah kuadrat regresi ini menjelaskan keragaman dari model regresi linear antara X dan Y ya. Sedangkan yang ini SSC ini adalah
keragaman dari faktor lain yang tidak dijelaskan dari model regresi linear antara X dan Y. Jadi inilah yang, jadi kita harusnya ini yang kecil ya jumlah kuadratnya, karena kalau modelnya sudah bagus, X yang kita pilih itu sudah tepat, itu tentunya ini akan kecil ya. Tetapi kalau sum square error-nya di model kalian itu masih besar, berarti kalian bisa saja dalam memilih X-nya itu kurang tepat gitu ya. Jadi diusahakan di komposisi ini, sum square total ini menjadi komponen ini yang kecil jumlah kuadratnya, dan sum square regresinya ini yang besar ya. Artinya model regresi itu dapat menjelaskan keragaman dari Y-nya itu cukup besar gitu ya. Dan galatnya ini sekecil mungkin. Nah, kalau diilustrasikan pakai gambar ya, kita lihat ini ada XI, YI gitu ya. Terus ini ada garis regresi, ini adalah garis Y hat gitu ya. Tadi Y hat sama dengan B0 tambah B1X gitu ya. Nah, kemudian simpangan dari amatan terhadap garis regresi ini adalah galat gitu ya. Sedangkan ini adalah simpangan YI terhadap rataan dari Y. Ya. Nah, kemudian jadi nilai yang ini tadi, nilai ini ya, YI dikurangi Y bar ini dapat diuraikan menjadi ini, yang oranye ini. Ini adalah garis apa? YI dikurangi Y hat. Yang ini adalah yang biru ini adalah Y hat dikurangi dengan Y bar ya. Jadi inilah jumlah kuadrat total kalau dijumlahkan ya untuk semua amatan yang kita pakai, diuraikan menjadi jumlah kuadrat regresi dan jumlah kuadrat galat ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi didekomposisi ya. Nah, kemudian ini ada ya dekomposisinya, ini nanti ada di output yang apa tadi ya. Mudah-mudahan ada nggak ya? Kita lihat ya output yang tadi ya. Kemudian ada koefisien determinasi atau lambangnya R kuadrat. Determinasi ini adalah porsi dari ragam total pada peubah tak bebas ya. Tak bebas berarti Y ya, yang dijelaskan oleh ragam pada peubah bebas. Oke, saya kasih catatan aja ya. Jadi proporsi total peubah tak bebas atau Y yang dijelaskan oleh ragam pada peubah bebas ya. Supaya ingat ya. Tuh ya. Nah, koefisien determinasi ini adalah rasio tadi ya. Jumlah kuadrat regresi dibagi jumlah kuadrat total. Maka tadi saya kemukakan ya, jadi ketika di komposisi ini yang harus besar dan ini yang kecil ya. Sedangkan yang R kuadrat tadi itu ini ya, nilai SSR dibagi dengan SST gitu ya. Itu nilai R kuadrat. Nah, R kuadrat namanya juga tadi jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat regresi ya. Nilainya akan selalu positif. R kuadrat ini juga positif nilainya di antara 0 sampai 1 ya. Tentunya yang kita inginkan ini R kuadratnya itu mendekati 1. Ada juga yang menggunakan persentase, nanti ada persentase, koefisien determinasinya pakai persentase nggak masalah ya. Persentase kan tinggal dikalikan 100% gitu ya. Kemudian koefisien determinasi R kuadrat ini untuk regresi linear sederhana untuk satu peubah bebas ya, sama dengan korelasi antara X dan Y dipangkatkan 2. Jadi hubungan ini koefisien determinasi itu sama dengan korelasi pangkatkan 2 dari pangkat 2 itu ini hanya untuk regresi linear sederhana. Sederhana itu karena dia hanya satu peubah ya. Nanti kalau udah peubahnya X-nya itu banyak, itu namanya regresi linear berganda gitu ya. Jadi ada hubungan ini ya. Diingat-ingat ya ini ya, nanti kalau ada soal pilihan ganda gitu ya. Kita perhatikan ini misalkan pola seperti ini ya.
Ini tentunya kan semua amatan berada pada garis regresi ya. Tentunya ini korelasinya 1 ya. Positif atau negatif? Kalau seperti ini negatif ya. Negatif 1 ya, kalau dikuadratkan ini nilainya 1, berarti R kuadratnya ini 100% gitu ya. Atau seperti ini ya. Ini juga semua amatan terletak garis, maka ini korelasinya sama dengan 1. Kalau yang tadi adalah minus 1 ya. R kuadratnya sama dengan 1. Jadi R kuadrat sama dengan 1 itu hubungan yang sempurna antara X dan Y. 100% keragaman nilai Y dijelaskan oleh keragaman X. Tapi ini sebenarnya jarang ya, jarang sekali. Kemudian ini adalah gambaran kalau R kuadratnya di antara 0 sampai 1. Jadi bisa kalian perhatikan kok tadi 1 itu wah semuanya terhadap garis. Tapi begitu ini kan ada jaraknya ya terhadap garis regresi. Yang hitam ini garis regresi. Jadi hubungan yang lemah antara X dan Y, beberapa tetapi tidak semuanya keragaman Y dapat dijelaskan oleh keragaman X. Ya. Nah, kalau kalian punya plot seperti ini ya antara X dan Y, ini sudah jelas ya nggak ada pola hubungan antara X dan Y, R kuadratnya ini 0. Ya. Tidak ada hubungan linear antara X dan Y, nilai Y tidak tergantung X tidak dapat menjelaskan keragaman pada Y. Ya. Ini bisa saja kalian mungkin memilih X-nya kurang tepat gitu ya. Karena kita kan diketahui Y, X-nya yang apa? Yang kita harus cari ya supaya bisa menjelaskan Y. Oh ada ya outputnya tadi. Nah ini caranya menghitungnya kalau R kuadrat dengan Excel. Tadi outputnya ini ada ini ya, ini ANOVA namanya ya. Regresi residual total. Jadi ini yang SSR, ini SSE ya, ini SST tadi ya. Ini sum square-nya ada. Jadi R kuadrat itu kan sum square-nya dari regresi dibagi sum square-nya dari total ya. Ini 0,5808 ya. 58% ya. Keragaman dalam harga rumah itu dijelaskan oleh keragaman luas lantai ya. Ini juga bisa dilihat di informasi di sini ya. R kuadratnya ya. Kalau R biasa multiple R ini korelasinya ya. Ini korelasinya. Sudah jelas? Oke, kita lihat ya yang contoh kita tadi ya di Excel ya. Biar nggak ngantuk atau ngantuk semua ya. Nah, ini data yang tentang Armstrong tadi. Kalau kita lihat ini ya korelasinya. Oh, merah aja ya. R kuadratnya kecil ya di sini ya. R kuadratnya kecil. Kalau kita ngitung langsung berarti apa nih R kuadrat? Sama dengan apa tadi? Nilai sum square regresi dibagi sum square total ya. Ini ya hasilnya R kuadratnya ya. Coba kita plot ya datanya ya. Kita plot datanya ini sangat kecil. Kita bisa pakai insert ya. Ini ya. Oke. Kalian bisa ini ya, quickly out. Ini bisa kalian masuk ini apa tadi Armstrong gitu ya, atau X aja. Ini ya. Oke, bisa kita hapus ya. H. Mau hapus header aja sebenarnya ya. Ini juga kita hapus headernya. Apa legendnya ya. Nah, kalian juga bisa sebenarnya dari sini ya. Klik kanan ya. Kalian bisa add run line gitu ya. Nah, ini. Ini bisa linear ya, eksponensial kalian bisa pilih ya. Terus kalian juga bisa mendisplay ini ya. Equation on chart, display R kuadratnya juga bisa.
Ini ya. Page. Ya. Oke, ini kalau kalian lihat kenapa R kuadratnya kecil, ya karena ini ya, titik-titiknya ini banyak yang di luar garis ya. Ini bisa kita kasih color, misalkan merah gitu ya. Merah menyala aja. Oke, ya. Nah, bisa kalian lihat ini kenapa R kuadratnya kecil. Karena ternyata simpangannya dia ke garis regresi itu besar. Ya. Kalau tadi amatannya itu semuanya dekat gitu ya di garis ini, maka R kuadratnya dia akan besar. Ya. Jadi kenapa ini kecil? Karena banyak amatan yang yang jauh jaraknya terhadap garis regresi. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu ya, R kuadrat kecil, itu ini pernyataan yang benar itu ya. Seperti itu kalian harus paham ya. Oke. Kita lanjut dikit lagi ya ini ya. Regresi ini. Tadi sudah sampai ini ya. Oke, sekarang ini. Ya. Kemudian penduga ragam ya, ragam tadi sudah SSE tadi ya. SSE itu penduga ragamnya itu adalah SSE dibagi N-2 ya. Jadi jumlah kuadrat galat dibagi N-2 itu adalah penduga ragam untuk model regresi gitu ya. Jadi pembaginya bukan N-2, pembaginya N-2 bukan N-1. Kenapa? Karena regresi linear ini mengandung dua parameter yaitu B0 dikurang dan B1. Selama ini kalian kalau menghitung ragam kan dibagi N-1 gitu ya. Kenapa di sini N-2? Karena regresi itu punya dua parameter ya. Nah, tentunya galat bakunya tinggal diakarkan. Nah, ini kenapa? Ini nanti penting untuk pengujian hipotesis, untuk selang kepercayaan kita butuh namanya penduga ragam ya. Nah, ragamnya dari model regresi ini diduga dari apa? Galat ya. Tentunya kalau galatnya kecil, modelnya akan apa? R kuadratnya besar. Nah, kalau untuk pengujian hipotesis nanti ini cenderung dia menolak 0 ya. Ini adalah output dari standar error-nya sudah ada ya. Kalian bisa langsung pakai gitu ya. Atau kalian juga bisa menghitungnya dari sini ya. Nilai ini 1708 ini kalian bagi dengan 8 ya. Bisa juga seperti itu, hasilnya akan sama ya. Kemudian perbandingan ragam galat ya. Jadi SE ini adalah satu ukuran keragaman nilai amatan Y di sekitar garis regresi ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau ini garis regresinya ini hitam, amatannya semuanya dekat gitu ya dengan garis regresi, maka akan mempunyai ukuran keragaman yang kecil ya. Tetapi kalau seperti ini garis regresinya amatannya banyak yang jauh, ini ada besar, ini akan SE-nya akan bernilai besar ya. Makanya tadi kenapa yang model regresi yang tadi di Excel yang strength AM itu ragamnya besar ya. Sehingga kalau ragamnya besar, ragam dari modelnya kan kecil ya atau regresinya. Jadi kalau kita kembali ke sini tadi, nah, kalau ininya besar ya, ininya kan akan kecil. Ya. Kalau ininya kecil, R kuadrat tadi kan SSR dibagi SST, nilainya akan kecil. Gitu ya. Tapi kalau SSE-nya ini rendah, ini akan tinggi, R kuadratnya juga akan tinggi. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalian bisa melihat dengan tadi yang klik kanan tadi itu ya di Excel, gambar itu, kalian bisa melihat, oh ternyata dari plot kelihatan tuh sebaran nilai amatannya jauh dari garis regresi, berarti dia SE-nya ini besar gitu ya. Nah, besaran SE juga harus dinilai relatif terhadap besaran nilai Y pada data contoh. Ini kita harus hati-hati.
Jadi misalkan SE-nya ini 41,33 juta ya tadinya ini ya 41,33 juta gitu ya. Ini tentunya relatif kecil ya terhadap data harga rumah yang rentangannya 200 sampai 300 juta ya. Jadi kita harus komparasi terhadap nilai dari Y-nya. Ini berarti cukup kecil ya. Enggak apa maksudnya tidak apa sebesar nilai Y-nya gitu ya. Nah, SE ini, nah kemudian untuk inferensi, nah kita udah masuk ya satu lagi topik ini. Nah kita kan tentunya sudah punya model nih regresi ada B0, B1 gitu ya. Apakah model kita itu bagus atau tidak? Kita bisa menguji ya, menguji model regresinya. Nah, yang saya bahas di sini hanya slope ya. Saya tidak bahas B0 karena B0 itu hanya suatu konstanta dan nggak perlu diuji juga nggak masalah gitu ya. Nah, ragam dari slope itu, jadi ini kalian bisa lihat ini penduga ragam S kuadrat dari B1 ya, bukan SE tadi ya, kalau tadi SE. B1 itu adalah nilai SE kuadrat ya, ragam dari galatnya dibagi dengan N-1 dibagi lagi dengan ini adalah ragam dari X ya. Ini ragam X, S kuadrat X itu ya. Ini adalah penunggu, ini sudah ada penjelasannya ya. Oke, dan ini output di Excel sudah ada ya. Jadi kalau ini tadi, ini masih ragamnya, kalau standar error-nya berarti tinggal diakarkan gitu ya. Ini adalah standar error dari yang tadi ya, yang X-nya square feet atau luas lantai tadi. Standar error-nya adalah 0,03297. Atau dia bisa dihitung menggunakan formula ini ya. Jadi nilai SE kuadrat dibagi dengan N-1 dikalikan XX kuadrat. Cuman di sini SX kuadratnya nggak ada ya. Kalau SE kuadratnya sih bisa dihitung di sini. Kalau anunya nggak bisa ya. Oh, ragam dari X-nya nggak ada ya. Kemudian perbandingan galat baku slope ya, galat baku slope itu bisa nilainya sama dengan kayak ragam tadi ya. Ragam apa namanya galatnya bisa kecil atau besar ya. Jadi S dari B1 ini kan keragaman dari slope ya. Kalau kita ngambil regresi dari populasinya ini, kita ambil contoh dari apa populasinya. Seperti waktu belajar sebaran percontohan ya, diambil contoh terus diduga X barnya. Kalau di sini diambil contoh untuk dimodelkan regresinya, diambil contoh lagi, dimodelkan regresinya di sini. Nah, kalau modelnya kita ngambil dari populasi tadi kita dapat berbagai contoh slope-nya seperti ini, maka ini keragaman slope-nya kecil ya. Nah, sedangkan kalau kita ngambil tadi contoh dari populasi tadi model regresinya seperti ini kan variasi banget ya. Ini ada yang positif, ada yang negatif ya, berarti ini keragamannya dari slope-nya itu besar ya. Karena ini kan contoh ya, jadi regresi B0, B1 itu kan contoh. Kita ngambil contoh dari populasi. Nah, inferensi untuk slope, ini, jadi untuk menguji slope populasi, ini hipotesisnya adalah ini ya, apakah ada hubungan linear antara X dan Y ya. Artinya di sini beta 1 sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan antara X dan Y. B1 tidak sama dengan 0. Terdapat hubungan antara X dan Y. Hubungannya ini linier ya. Untuk mengujinya ini kita menggunakan sebaran T ya. T nilai B1 ini B1 yang kita duga tadi dikurangi beta 1. Beta 1 ini yang dihipotesiskan kalau sini 0 ya kalian ganti 0 gitu ya. Kalau nilainya ada satu value kalian ganti value. Dibagi dengan SP1. SP1-nya yang tadi ya. Yang tadi SP1-nya. Derajat bebasnya di sini untuk pengujiannya adalah N-2. Dan ini sama ya dengan ujian tadi itu korelasi itu ya.
lower tail atau upper tail atau 2 arah itu daerah kritisnya itu sama mengikuti H1-nya gitu ya. Ini misalkan ilustrasi yang ini, yang tentang harga rumah ini ya. Kita ingin nguji slope-nya ini 0,1098. Ini kan kecil ya. Apakah memang benar nih luas lantai ini mempengaruhi harga rumah? Berarti kita nguji hipotesisnya adalah H0, beta 1 sama dengan 0, lawan H1, beta 1 tidak sama dengan 0. Ya. Jadi karena ini mempengaruhi tidak, jadi kita ambil aja 2 arah. Ya. Ini outputnya, jadi ini koefisiennya tadi ya, B1-nya, ini adalah standar error dari B1 luas lantai. Ini adalah uji statistik T-nya ya. T-nya kita bisa juga hitung ini ya, 0, ini nilainya dikurangi 0 dibagi di SP1-nya ya. SP1-nya sudah ada di sini ya. Jadi kalian nggak perlu hitung SP1 pakai formula yang tadi ya, sudah ada outnya di Excel ya. 3,32938 ya. Atau kalian juga bisa menggunakan apa nilai P ya untuk pengujiannya di sini. Oke, oh ini langsung masih ada lanjutannya ya. Nah, sedangkan statistiknya ini kan tadi kita udah dapat berapa 3,32938 ya. Nah, kemudian kita cek daerah kritisnya, derajat bebasnya kan 8, kalau kita pakai sebaran T, 2 arah, ini daerah ini penolakannya yang pink ini ya, lebih kecil dari berapa ini? Minus 2,308 atau lebih besar ya. Nah, sedangkan pengujiannya ini, T-nya ini tadi ya, ini jatuh di sini. Jatuh pada daerah penolakannya. Tolak H0. Jadi kesimpulan berdasarkan data contoh terdapat pengaruh luas lantai terhadap harga rumah. Ya. Atau kalian juga bisa menggunakan nilai P ya. Nilai P. Nilai P-nya ini dihitung gitu ya. Nah, cuman sini sudah ada outputnya juga nilai P-nya 0,01039 ya. Padahal tadi kita pakai alfanya 0,05. Nilai ini lebih kecil ya daripada nilai alfa sehingga tolak. Jadi sama saja kesimpulannya ya. Oke, ini minggu depan. Gimana? Udah jelas? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Belum? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa dipahami ya regresi.